Dan memang salah satu tujuan BUMD adalah untuk menghasilkan profit. Kalau memahami petani ya bicara dengan petani. Jangan dengan mohon maaf teman-teman nih ya. Banyak ada teman aktivis petani, organisasi petani. Tapi kan apakah masih jadi petani sampai hari ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Karta Ayu TV. Jumpa lagi dengan saya Suhendrik di podcast Midang Ngopi, ngobrol seputar Indramayu. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, mantan bos saya dulu ini. Sangat luar biasanya adalah mantan bos saya. Ya, kita sambut saja beliau, kita sapa langsung. Apa kabar Pak Surya? Alhamdulillah. Sudah Sehat, berapa Mas. tahun ini kita nggak bertemu Pak ya? Kayaknya 3 tahunan ini Pak ya. Iya kayaknya sih 3 tahunan. Iya. Terima kasih Gimana? nih sebelumnya Pak Surya sudah hadir di studio Karta Ayu TV. Ya terima kasih juga sudah mengundang. Pastinya Pak, kita sebenarnya mengharapkan betul Pak kehadiran Pak Surya di studio kami. Iya. Karena kita hari ini kita akan berbincang-bincang seputar tantangan dan potensi bisnis yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah. Iya. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, bisa saya tahu dulu Pak, profiling Pak Surya katanya dulu pernah jadi direksi di salah satu perusahaan daerah di Indramayu Pak. Bisa ceritakan secara singkat dulu Pak. Iya pernah 4 tahun ya. 4 tahun saya di salah satu BUMD di Kabupaten Indramayu di 2017 sampai 2021 ya. Tepatnya di mana itu Pak? Kayaknya malu-malu banget nyebutinnya. Di Bumi Wiralada Indramayu di PDBWI ya. PDBWI, sampai ya. Kebetulan waktu itu masih perusahaan daerah, namanya masih PD ya. Iya. Dan setelah saya keluar itu sudah berhasil menjadi perseroan terbatas Perseroda. Oh Nah, iya. jadi sebelum saya keluar itu alhamdulillah perusahaan sudah menjadi PT gitu. Oke. Pak Surya, ngomong-ngomong berkaitan tentang badan usaha ini Iya. Pak. Kalau badan usaha yang namanya BUMD itu Iya. bedanya dengan badan usaha lain itu seperti apa Pak Surya? Secara prinsip sama, Mm-mm. hanya kalau BUMD itu kan kepemilikannya sahamnya itu mayoritas milik pemerintah daerah. Kalau swasta ya tentu bukan pemerintah ya atau pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah karena BUMD kan punyanya daerah. Kalau di pusat kan BUMN. Jadi dari kepemilikan aja, dari kepemilikan modal aja. Kalau kemudian sebagian besar milik pemerintah daerah secara kepemilikan sahamnya, berarti boleh dong swasta ikut serta membantu BUMD? Boleh. Kalau sekarang ini kan setelah ada undang-undang BUMD yang baru Mas, itu ada di tahun 2020 itu ada terbit undang-undang tentang BUMD yang mengatur boleh dikoreksi kalau salah. Saya sudah lama juga nggak membaca regulasinya, tapi kurang lebih sekitar tahun 2019 atau 2020 itu kan lahir undang-undang. Jadi di undang-undang tersebut mengharuskan semua perusahaan daerah itu harus jadi PT, perseroan terbatas Perseroda. Jadi sahamnya tidak hanya dimiliki tunggal oleh pemerintah daerah saja. Kalau dulu kan masih perusahaan daerah, jadi memang 100% punya Pemda gitu ya. Tapi setelah menjadi PT itu ada dimungkinkan untuk juga bisa menerima modal dari dari masyarakat, bisa dari swasta, bisa dari korporasi, dan tentu ada aturannya lagi sih, memang harus IPO juga sih gitu. Oke, tapi Pak Surya. dimungkinkan gitu. Beda dengan Perseroda, kalau beda dengan perusahaan daerah, dulu tidak bisa, sahamnya 100%. Harus milik Pemda. Harus milik Pemda kan undang-undang baru ini. Iya. Nah ini diperbolehkan, dimungkinkan.
swasta boleh masuk dong. Boleh. Pak Surya, ini kan yang menjadi bahan perdebatan. Katanya BUMD itu jangan terlalu mengedepankan profit oriented. Yeah. Ya, jangan hanya ngobrolin persoalan bisnis, tetapi ada social oriented juga yang harus dilakukan oleh lembaga usaha yang ada di daerah. Padahal kalau kita ketahui dua anggapan ini kan selalu berbenturan, social oriented dengan profit oriented. Dulu ketika zamannya Pak Surya atau ketika Pak Surya memiliki berbagai macam pengalaman dalam mengelola perusahaan untuk memadukan dua kepentingan ini seperti apa ini, Pak? Sebetulnya sih dua tujuan itu harus laras ya. Yang pertama, memang namanya perusahaan itu pasti profit oriented, orientasinya semua fokusnya adalah keuntungan. Perusahaan itu didirikan harus untung, itu prinsip. Nah, dari keuntungan ini maka perusahaan ini harus juga mengangkat ada social oriented juga kan gitu. Makanya kalau di perusahaan swasta kan ada CSR juga. Nah kalau di BUMD apalagi. Jadi kalau keuntungannya perusahaan swasta itu kan untuk si pemegang saham terbanyak atau ownernya. Tapi kalau di BUMD ini kan untuk Pemda dalam bentuk PAD. Nah ini kan berarti yang menerima hasilnya itu adalah masyarakat atau rakyat di satu daerah yang memiliki BUMD tersebut. Jadi menurut saya harus selaras saja sih. Jadi dan tidak dalam pengertian social orientednya tuh tidak harus semua dari aspek usaha. Jadi kalau semua aspek usahanya harus ada juga social orientednya, saya rasa bukan social oriented ya, malah cenderungnya ya semuanya harus baik dan bermanfaat gitu. Jadi setiap perusahaan itu kan apalagi perusahaan daerah, jadi setiap rules bisnisnya atau setiap kegiatan usahanya juga harus bermanfaat untuk masyarakat gitu. Tetapi ngobrol-ngobrol social oriented ini yang kemudian menjadi pintu masuk beberapa elit politik lokal. Dalam hal ini adalah KPM ya Pak ya. Namanya KPM ya, kuasa pemilik modal ya. Iya, sebagai pemilik saham itu KPM disebutnya ya. KPM. Ini kemudian untuk setiap BUMD itu dijadikan sebagai sapi perah katanya. Untuk modal politik dan lain sebagainya untuk menopang gaya mungkin ada juga salah satu BUMD yang menopang gaya hidup daripada pimpinannya gitu. Sehingga social oriented ini hanya sebatas klise. Ya, ini benar ini Pak Surya yang pernah duduk di jabatan direksi? Tergantung sih Mas ya. Kalau memang kita tuh tidak bisa dilepaskan dari adanya stigma lah, katakanlah sebetulnya tidak sepenuhnya salah tapi tidak sepenuhnya juga benar gitu. Tergantung kita dari sudut pandang mana. Kalau dibilang sapi perah dalam konotasi negatif, tentu tidak ya. Karena kita ini kan bekerja di perusahaan itu kan pasti ada SOP-nya. Ada kalau untuk direksi kan juga ada panduannya tuh, ada di ada di Perbub ya, ada di Perda juga ada, kemudian juga ada undang-undang yang mengatur. Karena kalau PT itu sudah nasional sifatnya, beda dengan perusahaan daerah. Jadi kalau perusahaan terbatas itu wewenangnya direktur utama itu seperti apa, jabatannya seperti apa, lamanya jabatan, itu semua diatur ketika sudah menjadi perseroan terbatas gitu. Karena dan dalam konteks negatif misalnya mungkin yang dimaksud adalah kepentingan pribadi barangkali ya. Misalkan salah satu KPM misalkan kepala daerah gitu ya. Saya rasa tidak ya kalau seperti itu. Yang dimaksud sapi perah dalam konotasi positif gitu, misalnya untuk sebanyak mungkin menghasilkan PAD gitu ya, setoran ke kas pemerintah daerah. Saya rasa itu benar dan memang salah satu tujuan BUMD adalah untuk menghasilkan profit dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, jadi dibilang sapi perah kalau arahnya ke situ betul, tapi kalau arahnya ke pribadi, saya rasa tidak hanya di BUMD ya, semua baik BLUD kemudian swasta. Kalau memang arahnya ke situ ya semua bisa saja untuk kepentingan pribadi, tergantung tergantung orang yang melakukannya, yang ada di dalam tergantung seperti apa gitu. Kalau begini Pak Surya,
Anda ini kan dulu pernah di direksi, kalau nggak salah di direktur operasional ya. Saya direktur operasional. Direktur operasional. Kalau melihat potensi Indramayu hari ini, Pak, dalam hal peluang bisnis, kita kan bakal menghadapi segitiga emas Rebana atau kawasan metropolitan Rebana. Menghadapi kawasan industri ini, BUMD perlu nggak untuk masuk dalam ruangan itu, Pak? Ada perluasan bisnis. Kalau boleh tahu, dulu emang BWI itu bisnisnya di sektor mana, Pak? Kalau kita hadapkan pada perkembangan sekarang, bisa nggak BUMD kita masuk di ruang-ruang industri itu? Kalau ditanya penting atau tidak, sangat penting, Mas. BUMD itu ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Dalam hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh SKPD, tidak bisa juga dilaksanakan oleh OPD. Jadi terbatas. Jadi kalau SKPD itu kan sistemnya dia pemerintahan, dia tidak bisa freestyle, tidak bisa freestyle. Jadi ya harus sesuai dengan konteks saja, harus sesuai dengan aturan. Karena kan itu kan kedinasan ya. Nah, berbeda dengan BUMD. Kalau BUMD ini diperbolehkan untuk berbisnis, diperbolehkan untuk melakukan manuver-manuver, diperbolehkan untuk memodifikasi, diperbolehkan untuk melakukan inovasi, pendekatan-pendekatan yang dalam bentuk ekonomi menghasilkan profit. Nah, itu sangat diperbolehkan. Jadi sangat penting, dan dikaitkan dengan potensi di kawasan Rebana. Saya rasa tidak hanya Rebana saja, Rebana itu luas ya. Jadi pasti ada manfaatnya. Apalagi kita juga sekarang kan ada bandara juga, ada airport, ada pelabuhan. Itu kan menurut saya gitu ya, itu sangat menguntungkan seharusnya. Dan pastinya BUMD itu penting banget Mas. Karena nggak bisa dong dinas itu masuk untuk cari profit di sana, nggak bisa. Karena bukan badan usaha juga ya. Karena bukan badan usaha dan nggak boleh. Mereka hanya tugasnya adalah menggunakan anggaran yang sudah ada, itu aja. Dan harus dihabiskan. Gitu. Disitulah fungsinya BUMD. Jadi tidak semua diserap oleh swasta saja, tapi juga kita lihat juga di nasional kan banyak ada BUMN karya, ada BUMN pangan, ada BUMN energi. Itu kan sama saja. Seharusnya pemerintah daerah ya semuanya sangat memaksimalkan fungsi-fungsi BUMD. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Selama ini kalau Anda dulu di BWI itu sektor usahanya apa aja sih, Pak? Karena banyak orang yang nggak tahu ini. Taunya PDAM aja, taunya BPR aja. Apalagi BPR kemarin habis digeruduk masyarakat kan. Jadi nama BPR itu booming. Nah, kalau BWI itu dulu sektor usahanya apa aja, Pak Surya? Kalau di BWI itu ada secara garis besar ada multi usaha ya, tapi secara garis besar itu lebih ke pangan dan energi. Meskipun di dalam akta pendirian itu juga membolehkan usaha-usaha lain yang ditentukan dan disetujui oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh Bupati dan DPRD ya. Yang kita kemarin pada saat saya ada di BWI itu ya, kita punya usaha energi, gas gitu ya, tapi memang masih di hilirnya, masih di distribusinya. Kemudian juga ada rice milling, ada usaha penggilingan padi, kemudian juga ada usaha kita distribusi pupuk ya, pupuk subsidi. Dan kemudian juga kita juga salah satu pemegang saham di BUMD yang ada di Provinsi Jawa Barat ya. Kita ini salah satu pemegang saham untuk di offshore ya, di offshore Northwest Java atau NWJ ya. Kita kan BWI ini otomatis sebagai pemegang saham gitu. Jadi di offshore tuh pengeboran lepas pantai. Oh, BWI punya saham juga di situ? Punya. Dulu. Sampai hari ini. Oh, sampai hari ini. Setahu saya sampai hari ini. Saya beberapa kali spill juga gitu masih kelihatannya, dan karena kan saya juga masih aktif di grup ya, meskipun kita sudah tidak di situ ya, tapi mereka masih sering komunikasi, masih sampai hari ini. Oke, Pak Surya, kalau berkaitan tentang apa yang disampaikan Pak Surya tadi, BWI salah satu unit usahanya ada rice milling ya. Iya. Rice milling. Kita kan juga harus mampu menerjemahkan visi daripada Presiden RI kan tentang kedaulatan pangan. Sedangkan kemudian Indramayu juga kita tahu bersama salah satu daerah dengan lumbung padi
terbanyak. Iya. Salah satunya di Indonesia dengan kapasitas 1,2 juta ton beras per tahun. Menurut Pak Surya ini, walaupun ini tidak menjadi direksi lagi, apa yang bisa ditangkap daripada visi besar Presiden kemudian dihadapkan dengan potensi daerah kita? Saya anak petani ya. Keluarga saya petani. Saya besar juga di tengah-tengah petani. Sampai hari ini juga saya berkawan dan bergelut dengan petani ya. Meskipun saya tidak bisa dibilang saya juga petani ya. Jadi apa-apa yang jadi retorika, apa yang disampaikan tentang kedaulatan pangan, menurut saya harus diterjemahkan dalam hal yang lebih kecil lagi ya. Karena ini kan terlalu besar bahasa menurut saya nih. Menurut saya pribadi ya. Indramayu itu konon katanya 1,2 juta ton produksi gabahnya, produksi padi dalam 1 tahun 1,2 juta ton dan itu terbesar. Ini katanya ya. Saya termasuk orang yang percaya dengan data ya. Mungkin ini data juga ada dari BPS. Artinya kita harus percaya itu. Ketika Indramayu ini di plot ya, katakanlah dijadikan sebagai penyangga pangan ya di Indonesia, ya tolong dong diperhatikan petaninya. Jadi jangan sampai, mohon maaf, karena gini Mas, kenapa bertani itu tidak seksi ya, bukan mata pencarian yang diharapkan. Sekarang gini deh, di Indramayu 1 hektar lahan itu hanya mempekerjakan rata-rata 3 orang petani. Tapi kalau dibangun pabrik, 1 hektar tanah itu bisa mempekerjakan ribuan karyawan. Betul. Kenapa tidak seksi jadi petani? Dan otomatis akhirnya Indramayu tetap masyarakatnya belum sejahtera karena banyaknya dari bertani. Dan celakanya bertani ini kan tidak hanya sekedar menanam kemudian memanen, tetapi juga mengikuti tanda kutip arah kebijakan atau dalam kalau konteksnya bisnis ya, mengikuti juga pasar yang diciptakan oleh para pemain-pemain besar. Bagaimana harga gabah? Sekarang petani tidak punya kuasa. Gabah misalnya harus dijual sekian, petani nggak bisa Mas. Sejak kapan petani bisa mengatur? Kemudian juga harga pupuk. Sejak kapan petani bisa mengatur? Petani itu sedikasinya, sedapatnya. Dijual juga selakunya. Nah, jadi kalau Pak, dengan sangat hormat ya, Pak Presiden, mohon dengan lebih detail lagi. Ketika bicara petani, Pak, mohon tidak hanya berbicara dengan dengan organisasi-organisasi yang saat ini banyak berteriak tentang pertanian, tapi bicara pada tani yang sebenarnya. Bagaimana kehidupan mereka, mereka. Kalau bicara tani ya, karena sangat miris. Petani kita itu sangat miris. Iya, sangat miris sekali, Pak. Sangat miris dan harus sering berinteraksi. Kalau bisa Pak Presiden tidak hanya mendengarkan ya, tidak hanya mendengarkan dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang saat ini yang sudah teriak tentang kedaulatan petani. Saya rasa harus lebih mendengarkan petani yang di bawah langsung itu seperti apa kendala-kendalanya. Karena petani ini Pak, beda dengan orang bisnis Pak, tidak bisa mengatur supply, tidak bisa mengatur demand. Petani ini paling, katakanlah menurut saya, yang paling tidak bisa mengatur dirinya sendiri, yang tidak bisa menentukan, dia tuh diatur oleh satu bagan besar pengaturan ekonomi ya, maupun kadang-kadang juga di pemilu pasti jadi komoditas politik. Itu aja sih. Jadi saya rasa kalau kita bicara petani ya mohonlah Pak, jangan sekarang kan Pak Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman ya, beliau sudah sangat berpengalaman dan kita lihat juga sekarang tegas tuh. Tapi Pak, tegas saja tidak cukup, harus memahami persoalan yang sebenarnya di bawah itu seperti apa. Kemarin sudah ada gebrakan masalah distribusi pupuk. Nah pupuk ini juga masalah Pak, pengaturannya ini terlalu runyam lah. Mungkin tidak etis juga kalau kita cerita di sini sebenarnya ya. Benar, tapi banyak yang memonopoli dan banyak kartelnya juga di situ. Iya, katakanlah bahasa ininya ya seperti itu ya. Tapi ya yang harus dipahami itu Pak Presiden ya, kalau memahami petani ya bicara dengan petani. Jangan dengan mohon maaf ya,
mohon maaf teman-teman nih ya, banyak ada teman aktivis petani, organisasi petani. Tapi kan apakah masih jadi petani sampai hari ini gitu loh. Ya kan? Tapi kalau orang-orang yang aktif dengan pertanian tentu saya sangat menghargai. Tapi alangkah lebih bagusnya langsung dengan petaninya langsung gitu ya. Mungkin tanpa ada kamera, tanpa ada ada briefing terlebih dahulu, harus memahami persoalan. Ya kita mencapai kedaulatan pangan, tapi kedaulatan harga di tingkat petaninya juga masih sering dirugikan, kayak sama aja bohong kan? Iya. Karena kan saya tadi baca di Vietnam itu harga 1 kilo produksi padi itu Rp2.000. Kalau di kita harga satu produksi padi di angka 1 kilo itu 4.500. Artinya mahal banget produksi kita ini. Betul. Yang mahal di mana sebenarnya? Apakah pupuknya? Atau di sektor mana? Ya saya bilang petani itu tuh Mas hanya sebagai pion, dia nggak bisa mengatur. Sekarang gimana dia mau hemat? Dia beli harga pupuk siapa yang nentuin? Kemudian petani itu beli di mana, siapa yang nentuin? Iya. Siapa yang menentukan? Petani harus beli di mana? Kemudian harganya berapa? Kan petani hanya mengikuti, gitu loh. Kalau kemudian dia hidup, ya memang harus segitu dan dia harus dipenuhi. Itu kan menjadi biaya ongkos produksi. Ya begitulah. Nah, jadi apanya yang harus diturunkan? Kalau diturunkan ya tentu para pemangku kebijakan lah yang memahami gitu. Dan saya sih rindu juga sih zaman-zaman dulu gitu ya, tahun 90 yang kita swasembada juga gitu, yang biaya hidup juga nggak mahal, pupuk juga mudah gitu. Ini ya kita gimana sih gitu loh. Saya juga kan di waktu di BWI juga sering ikut tuh, karena kita juga salah satu distributor ya. Kita pegang beberapa kecamatan di Kabupaten Indramayu. Ya kita juga sering nyampein Mas, kita nggak bisa minta penambahan kuota misalnya ya. Itu kan ada urutannya tuh, ada rangkaiannya ya. Karena ini kan barang-barang PSO ya Mas ya. Gitu sih. Kak, tapi ini dengan segudang kompleksitas masalah di sektor pertanian, Pak. Tapi kan sebagai lembaga usaha atau badan usaha, tentunya juga ini kan harus ditangkap ini. Ya, visi besar daripada seorang presiden. Maksud saya, kalau Pak Surya jadi direksi BWI atau jadi direktur BWI dengan visi besar presiden masalah kedaulatan pangan sedang dihadapkan dengan daerah kita juga surplus padi, ya apa yang bisa ditangkap ini otak bisnis dari Pak Surya ini? Barangkali ini jadi rekomendasi loh untuk ke pemerintahan Luki Saifuddin di masa mendatang. Saya rasa mungkin ya, saya ini kan mungkin saya beda dengan Mas Hendrik ya. Saya backgroundnya kan memang dari katakanlah pedagang ya. Saya orang yang lama di dunia usaha ya. Jadi saya ketika bicara tentang mohon maaf istilahnya lingkungan, dalam hari ini ada politik, ada pemerintahan, saya tidak terlalu begitu happy ya. Meskipun saya menyukai dan memahami gitu Mas. Cuman gini ya, karena tadi menyinggung untuk pemerintahan yang ke depan 5 tahun ya, mudah-mudahan sih gini. Jadi siapapun nanti yang akan duduk di direksi di BUMD, menurut saya boleh berbagi ya. Boleh ini ya. Boleh berbagi. Boleh. Jadi gini, kalau menurut saya siapapun yang akan duduk di direksi ataupun di komisaris ya, yang pertama itu harus membawa energi positif. Jadi yang pertama sekali ketika saya nih Mas, kita masuk itu ya. Ini mohon maaf bukan saya menggauri ya, hanya apa yang saya lakukan. Berbagi pengalaman. Berbagi aja. Jadi yang pertama itu yang dibawa itu adalah energi positif. Jadi energi positif itu ketika kita datang, maka kita tuh harus membawa energi positif. Karena ketika kita datang membawa energi positif, maka siapapun yang kita temui, baik orang yang karyawan lama, orang yang berada di BUMD tersebut juga akan positif, ataupun orang-orang baru, ataupun juga relasi, partnership, mitra kerja, semua juga akan positif. Nah, jadi mohon siapapun yang nanti mudah-mudahan siapapun yang datang ke perusahaan daerah, baik itu di PDAM maupun di BWI, harus membawa energi positif. Ya. Kalau saya sih biasanya gini Mas, membawa energi positif itu dalam pengertian kita datang itu untuk
memperbaiki, untuk memperbaiki kemudian meningkatkan. Jadi pemimpin itu tidak boleh datang untuk mencari kesalahan. Kesalahannya orang ini apa aja, karena kalau kita mencari kesalahan itu yang ada nantinya negatif. Kalau negatif maka energi yang dibawa adalah energi negatif. Kalau energi negatif maka akhirnya pun jadi negatif gitu. Karena saya juga kan mengalami ketika dulu di 2017 akhir ya November saya masuk ke BWI dalam keadaan juga EBITDA-nya juga tidak bagus, laporannya juga keuangannya juga dalam keadaan merugi ya. Tapi bagaimana kita bisa merubah gitu ya, merubah keadaan itu karena kita membawa energi positif. Dan kalau saya lihat kan, alhamdulillah ya, ini kontestasi pilkada sudah selesai. Mudah-mudahan ini kan bupati terpilih dan wakil bupati terpilih ini, saya rasa mendapat modal yang luar biasa ya, dukungan masyarakat yang besar. Nah ini mudah-mudahan bisa membawa energi positif, dan siapapun yang ditempatkan juga harus meniru beliau ya, supaya membawa energi positif gitu Mas. Jadi dan saya rasa bukan hanya buat BUMD saja, buat anak-anak muda yang sekarang masih punya startup, siapapun di Indramayu, kita ini kan di Indramayu masih kekurangan pengusaha ya. Masih belum banyak rasionya. Jadi mudah-mudahan banyak lahir pengusaha-pengusaha baru yang punya daya juang yang kuat ya, karena pengusaha itu harus kuat, konsisten gitu. Oke, terima kasih Pak Surya. Sebelum kita lanjut, diminum dulu Pak air ya, ini sudah disediakan sama tim kreatif Pak. Siap, biar tidak jadi panjangan, kita minum dulu Pak. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik ini Pak. Kalau saya meringkas dari apa yang tadi Bapak Surya sampaikan, BUMD itu pada prinsipnya gimana caranya untuk untung, tetapi juga dihadapkan dengan kepentingan politik kadang sering ya. Bagaimana itu Pak memastikan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan politik lokal itu Pak? Ya, tentunya ini kan untuk menjaga ekosistem bisnis biar tetap sehat. Kepentingan politik juga harus diakomodir, kepentingan bisnis juga ya harus bisa tercapai. Gimana itu dulu Anda bisa menjalankan itu? Jadi gini Mas, kalau kita tadi bicara, kalau kita berpikirnya misalkan ada tendensi politik ya, karena kan ini kan BWI ini kan salah satu perusahaan daerah yang lahir juga melalui produk politik. Ini kan ada di legislasi, ada juga di pemerintah daerah. Ini kan jadi ini adalah bagian dari produk politik gitu kan, dalam pengertian. Jadi tinggal kita positif aja. Jadi bagaimana diperhadapkannya ya tentu kita sih menurut saya ya easy going aja. Kita ada aturan yang misalnya itu kan setiap perusahaan untuk direksi itu ada aturannya. Itu diatur ada di Perda ya. Itu ada di kalau sekarang itu kan ada di Undang-Undang PT Perseroan Terbatas itu ada. Itu saja lakukan, jangan melakukan hal-hal yang terlampau kreatif mungkin. Kreatif boleh. Tapi tidak boleh melanggar. Gitu aja. Jadi tidak boleh melanggar. Kemudian jadi gini, si KPM juga dalam pengertian kalau mengintervensi itu juga nggak salah juga. Kalau mengintervensi tujuannya memang untuk baik, tapi segala macam kebijakan, kewenangan dalam pengertian dalam konteks teknis itu diserahkan ke direksi. Memang tidak boleh ya, karena kan kalau KPM itu Mas itu sekarang itu kan harus melalui komisaris. Komisaris ini kan pemegang saham. Jadi mereka lah yang bekerja untuk menyampaikan secara aturan gitu. Jadi tidak tergantung juga. Mungkin karena sudut pandang Mas Hendrik mungkin lihat dari sudut politik, makanya larinya ke politik. Jadi ya menurut saya dalam pengertian mengakomodir, saya rasa yang mungkin Mas Hendrik perlu perjelas dulu yang diakomodir tuh seperti apa gitu. Kalau tujuannya kan karena BUMD itu kan produk politik ya, jadi ya otomatis sudah jelas tuh ada tujuan-tujuan harus diakomodir. Ya kita tahu sendiri lah Pak kondisi daerah kita, atau kita berbicara dalam lingkup nasional juga kan biasanya
BUMN atau BUMD selalu jadi bancakan untuk elit-elit politik itu. Ya ini susah untuk dibuktikan tapi secara data empirisnya ada gitu. Iya. Ya kalau saya sih kacamata kuda aja kalau saya. Pokoknya kita bicara ke depan, apa yang perusahaan kita harus untung, tinggal kita duduk bersama, kita sampaikan bahwa semua boleh merasa memiliki. Ya memang betul namanya BUMD itu stakeholdernya banyak, ya kan, pihak-pihaknya berkepentingan banyak. Contoh misalnya ada dari teman-teman di legislatif misalnya kan meminta misalnya di dapilnya beliau gitu ya, di dapilnya beliau misalnya ada kekurangan pupuk, dan pada saat itu misalnya di perusahaan daerah di saya itu kan saat itu kan kita distributor pupuk. Nah beliau itu kan menyampaikan ke kita, kan itu nggak salah. Ya kan nggak salah karena memang mereka ini kan wakil rakyat menyampaikan yang ada di dapilnya. Dan kita menyampaikan kemudian kita berusaha untuk memenuhi. Saya kira tidak salah, yang penting tadi mengikuti aturan gitu. Dan saya rasa teman-teman di DPR juga paham karena beliau ini kan yang juga melahirkan produk legislasi kan mereka juga. Jadi paham lah. Jadi kolaborasi saja. Jadi sinergi. Oke, Pak Surya, ini pertanyaan pamungkas ini sebenarnya mah. Sebelum kita akhiri di sesi diskusi ini, ya perusahaan itu kan pada prinsipnya adalah harus melahirkan satu yang namanya GCG katanya, ya Good Corporate Governance. Tapi karena perusahaan ini disuplai dari APBD dari segi permodalan, maka harus juga menghadirkan satu good governance-nya. Itu bagaimana mengkolaborasi dua hal itu, Pak? Ya sekarang ini kan perusahaan ini kalau gini ya, kalau BUMD mau maju itu juga harus GCG, harus Good Corporate Governance yang semuanya. Apa yang dimaksud GCG gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan Good Corporate Governance gitu ya, secara umum itu adalah perusahaan ini berjalan dengan sistem yang baik. Jadi siapapun perusahaan ini kalau pemimpinnya ganti, katakanlah dirutnya ganti, maka perusahaan ini tetap jalan. Komisarisnya berhenti tetap jalan. Kemudian semua lini sektornya, semua yang berjalan itu juga sudah automatically atau sudah autopilot. Nah, ini secara garis besar dimaksud GCG itu seperti itu, gitu kan. Baik itu auditable-nya, kemudian juga transparansinya, dan GCG ini juga sebagai salah satu indikator bahwa BUMD itu sehat atau tidak. Nah, dan itu apakah harus didapatkan? Harus, menurut saya wajib ya. Karena kita lihat juga kan BUMN kita juga BRI, kemudian boleh sebut ya, BNI, ini kan BUMN ya, Mandiri, ini kan juga salah satu BUMN yang menurut saya ini kan di perbankan ya, kemudian juga ada di BUMN Karya, mereka juga kan sudah menerapkan GCG. Nah GCG itu diterapkan semua by sistem, kemudian juga pembayaran juga, keuangan juga harus sudah cashless, digitalisasi di semua lini gitu, baik itu untuk di HRD-nya maupun di finance-nya, kemudian juga di kontrak-kontrak sudah menggunakan e-budgeting, kemudian lelangnya. Ini salah satu bagian dari untuk menuju ke perusahaan yang GCG. Itu salah satunya, sama aja dengan pemerintahan gitu. Hanya memang ini di lingkup di sektor bisnis dan harus berseimbang karena mungkin Mas Hendrik saya mantan ya kali ya, mantan BUMD, makanya yang dikulik adalah BUMD ya. Padahal sebetulnya saya kan sebelum di BUMD juga kan di dunia usaha ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa, mungkin porsi lebih banyak membahas BUMD-nya gitu ya. Jadi kalau BUMD-nya nih ya, kalau menurut saya BUMD harus dipertahankan ya, harus selalu ada. Yang ada ini kan sekarang tinggal dua kali ya, 3 mungkin, sama satunya perbankan ya, dengan yang Bank Indramayu Jawa Barat itu ya masih ada kan? Masih ada. Ya itu masih ada, mungkin sahamnya masih minoritas lah ya, sahamnya kita tidak mayoritas gitu ya, tidak seperti PDAM dan BWI, tapi mudah-mudahan ini bisa tetap berjalan dan syukur-syukur ini bisa ditambah, Mas. Kenapa ditambah ya? Biar lebih mudah aja mengelaborasi kebijakan gitu. Karena kan
BWI ini kan identik dengan BUMD Palu Gada ya. Iya. Apa yang lu malu gua ada Iya, di BWI iya. kan begitu. Iya. Beras main gitu kan. Pupuk main. Pupuk main, gas main. Iya. Ya kan, tiba-tiba juga kita ditugaskan pernah untuk digitalisasi juga Iya. main. Kemudian apa yang diminta, karena memang ruangnya itu ada di BWI. Tapi alangkah lebih bagusnya nanti bisa pada fokus masing-masing gitu. Misalnya 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 di sekarang nih kita di mana nih, di channel apa namanya, Karta Ayu ya. Karta Ayu misalnya, bagaimana Karta Ayu ini di dunia broadcastnya tidak hanya mungkin di Diskom Infonya, tetapi juga ada misalnya kalau di nasional mungkin seperti ada TVRI-nya lah gitu kan, ada TVRI-nya yang itu juga akan jadi PT juga gitu loh. Jadi mudah-mudahan sebagai sarana media pemerintah juga, tapi juga bisa menghasilkan dan saya sih menginginkan ya, cita-cita saya, impian saya bahwa BUMD di Indramayu itu maju dan saya sangat optimis dengan pemerintah ke depan ya. Kita harus melihat yang optimis, Mas. Jadi kita tuh harus optimis dulu. Ya, optimis dan energinya harus positif gitu ya. Dan saya yakin akan maju. Karena modalnya tuh sangat kuat ya, mendapat hampir mayoritas kan dukungan dari masyarakat, sehingga mudah-mudahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati terpilih nanti ketika setelah dilantik itu bekerja dengan yakin, dengan confident, karena dukungannya besar kok. Gitu kan, Anda dipilih oleh 67%. 67% masyarakat Kabupaten Indramayu. Jadi itu modal yang sangat kuat sehingga masyarakat sangat percaya, jadi confident gitu kan. Dan saya yakin beliau-beliau ini bisa memimpin dengan kuat ya, punya prinsip dan tajam dalam mensukseskan program-program. Tentu BUMD ya, kalau banyak bicara BUMD, padahal saya sebetulnya bukan spesialis BUMD juga, hanya orang yang pernah aja. Ya, Mas Hendrik juga kan pernah di situ juga kan, gitu ya. Jadi buat pemirsa Karta Ayu juga, Mas Hendrik juga pernah di BWI juga, bukan hanya saya. Sebetulnya harus dibocorin. Tapi mantan bos, tapi mantan bawahan. Iya. Jadi ya mungkin harus maju lah, insya Allah dengan pemerintahan sekarang, mudah-mudahan bukan sekarang, maksudnya nanti ya setelah dilantik ini, saya yakin akan maju ya. Kalau kita lihat dari indikatornya tadi ada 67% dukungan rakyat, kemudian juga semangatnya. Kemarin saya lihat di di beberapa medsos juga, perasaan saya sudah selesai gitu pilkadanya kan ya di bulan November kan. Tapi kok masih ada kampanye lagi gitu. Tasyakur. Tasyakur di mana itu kan mirip kampanye itu, ada panggung, ada orasi, ada masyarakat berbondong-bondong datang. Ini kan menurut saya agak kejadian yang aneh sih sebetulnya. Ada fenomena baru buat saya gitu ya, dan ini kan menurut saya sebagai kita yang orang pebisnis sih melihat ini luar biasa euforianya dan semangat. Mudah-mudahan ini jadi semangat ya, jadi spirit baru masyarakat dan pemerintah daerah ke depan. Ayolah, kita Indramayu nih harus maju gitu loh. Karena ketika bicara Indramayu itu tanah airku gitu loh. Maksudnya saya airnya dari Indramayu, anginnya yang saya hirup juga angin Indramayu, ya kan, kemudian makan dari padi tanah Indramayu. Jadi kalau bicara Indramayu, saya sangat antusias dan artinya punya nasionalisme Indramayu nih Pak. Katakanlah seperti itu. Kalau bicara Indramayu ya apapun saya hadapi. Number one gitu. Oke, terima kasih Pak Surya sudah hadir di studio Karta Ayu TV. Mungkin Sobat Karta Ayu TV, tadi kita sudah berbincang-bincang seputar tentang bagaimana prospek dan tantangan BUMD di masa-masa yang akan datang. Ya, tentunya ini bukan PR yang mudah untuk dikerjakan oleh seorang pemimpin, Pak Luki dan Pak Saifuddin di era mendatang. Tetapi tidak ada ya kata mustahil. Susah memang iya, tetapi ini masih bisa untuk kita jalankan. Sangat bisa. Oke, terima kasih Pak Surya sudah berbagi pengalaman dengan masyarakat Indramayu melalui Karta Ayu TV. Terima kasih para Sobat Karta Ayu TV. Itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.